pada sore hari ini saya bersama Pak Hasan, Pak Pandu, kemudian Pak Jeffrey Hendrik dan juga Pak Samsul. Beberapa hal ingin saya sampaikan bahwa pada hari ini teman-teman media pasti juga mencermati bagaimana market kita pada hari ini ditutup turun 4,88%. Jadi indeksnya di 7.922,73. Namun di balik angka penurunan tersebut tentu ada hal lain yang harus kita lihat juga, dan ini hal yang sangat baik. Ternyata setelah 4 hari asing net sell, pada hari ini asing mencatatkan net buy sebesar 654,9 miliar rupiah. Jadi ini berita bagusnya bahwa ternyata foreign buy hari ini setelah 4 hari kemarin net sell dari foreign. Kemudian kalau kita lihat teman-teman ya, secara regional, indeks-indeks di regional juga minus ya. Kalau kita lihat di Kospi Korea itu minusnya bahkan jauh lebih dalam, 5% lebih ya, 5,4%. Kemudian di Hong Kong, kemudian India, Singapura, dan Tiongkok juga secara regional melemah. Juga emas juga melemah pada hari ini. Jadi kita melihatnya ini juga untuk perspektif yang lebih luas dan lebih global begitu ya. Jadi market kita hari ini walaupun turun, tapi ada hal-hal baik yang bisa kita lihat. Dan kalau kita lihat hari ini saham-saham yang turun adalah saham-saham yang selama ini memang harganya sudah tinggi begitu ya. Jadi kalau kita melihat investor melakukan rebalancing portofolio mereka. Dan kemudian nanti kalau saham-saham yang fundamentalnya bagus, nanti Pak Pandu silahkan menyampaikan yang dari sisi investor. Itu kalau kita lihat saham-saham yang fundamentalnya bagus itu naik ya, cukup walaupun sedikit tapi naik begitu ya. Jadi ini satu hal yang positif bahwa investor melihat untuk saham-saham yang fundamentalnya bagus mengalami kenaikan hari ini. Tetapi saham-saham yang turun hari ini kebanyakan adalah dari saham-saham memang secara harga sudah naiknya terlalu tinggi begitu ya. Nah, yang ingin kami sampaikan adalah mencermati perkembangan yang sangat dinamis ini. Kami ingin memastikan bahwa OJK bersama seluruh SRO memastikan ya seluruh perdagangan dilakukan secara teratur, wajar, efisien. Dan kami menghimbau kepada seluruh investor di tanah air, seluruh investor pasar modal untuk tetap tenang, tidak panik. Dan kalau kita melihat kalau investasi di saham di pasar modal itu kan ngelihat jangka panjang ya, lihat fundamental ekonomi kita sangat baik, dan juga kalau kita melihat prospek ke depan juga sangat baik. Jadi tolong jangan panik ya, tetap tenang. Dan kita semua di sini OJK, SRO, we are doing our job ya. Kita memastikan semuanya dapat dilaksanakan dengan baik begitu ya. Kemudian kalau terkait hari ini pasti teman-teman juga menanyakan bagaimana update dari pertemuan dengan MSCI, betul ya? Nah, tadi dari pertemuan dengan MSCI tadi, sore tadi sudah selesai, dihadiri oleh perwakilan SRO, OJK, dan juga dari Danantar juga hadir. Kemudian nanti detailnya kami minta pada Pak Hasan Fauzi untuk menyampaikan. Silakan Pak Hasan. Baik, terima kasih Bu Kiki, Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan wartawan yang saya banggakan dan hormati hadir di gedung bursa. Saya dan Bu Kiki sesuai komitmen kami hari ini juga berkantor di gedung Bursa Efek Indonesia ini. Tadi seperti rekan-rekan ketahui, sesuai dengan kesepakatan dan jadwal kami OJK, kemudian juga SRO yang dalam hal ini dihadiri oleh perwakilan dari Bursa Efek Indonesia dan juga dari Kustodian Sentral Efek Indonesia. Tadi juga ada rekan-rekan dari Danantara ikut hadir dalam pertemuan dengan tim analis dari indeks provider global yaitu MSCI. Untuk reminder saja, apa yang menjadi concern MSCI itu sangat align atau selaras dengan beberapa program rencana aksi kami yang kemarin Bu Ketua, Bu Kiki canangkan dari 8 rencana aksi.
khususnya terkait dengan klaster transparansi, yang terkait dengan pengungkapan ultimate beneficial ownership, dan juga terkait dengan likuiditas untuk mendorong peningkatan free float sebagai kebijakan baru di pasar modal kita. Rekan-rekan sekalian, secara umum hari ini yang dilakukan adalah OJK bersama Bursa dan KSEI telah mengajukan proposal solusi yang pada prinsipnya menjawab keseluruhan concern dan isu yang terkait dua hal utama tadi. Dan kemudian kami sudah memiliki rencana untuk melakukan pemenuhan atas semua isu yang terkait. Yaitu, bisa saya bacakan, terkait dengan disclosure atas kepemilikan pemegang saham dengan porsi di bawah 5% yang kita komitkan untuk dapat dilakukan untuk kepemilikan saham di atas bahkan 1%. Kemudian yang kedua, kita akan menghadirkan granularity atau lebih merinci klasifikasi investor pada data yang selama ini dilakukan pengelolaannya di KSEI. Yang kita ketahui saat ini terbatas hanya di 9 tipe investor utama, tapi nanti akan dirinci menjadi 27 subtipe investor yang akan lebih memunculkan klarifikasi dan juga kredibilitas pengungkapan beneficial ownership dari pemilikan saham tersebut. Kemudian juga yang ketiga, kami juga sudah menyampaikan proposal terkait rencana kenaikan free float dari pengaturan saat ini di minimum 7,5% menjadi 15%. Yang tentu pelaksananya akan dilakukan secara bertahap dan dilakukan bersama seluruh pelaku dalam hal ini. Teman-teman sekalian, diskusi pada pertemuan itu berlangsung dengan sangat baik dan kemudian kami mencanangkan akan dilakukan kembali pembahasan di level pertemuan di tingkat teknis. Bahkan dari pihak MSCI menyediakan diri untuk memberikan guidance pada saat menjelaskan bagaimana metodologi dan cara perhitungan yang akan mereka lakukan pada akhirnya. Dan kita bersepakat dan kami akan melakukan regular update kepada publik terkait dengan progres apa yang kami komitkan untuk disediakan sebagai bagian dari menghadirkan transparansi dimaksud. Jadi mudah-mudahan ini menjadi progres yang baik yang pada saatnya tentu melalui evaluasi akhir kita berharap akan mendapatkan konfirmasi penerimaan pada saat ini. Demikian mungkin. Terima kasih.